Ada 3 pertanyaan paling penting terkait corporate finance. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dibilang merupakan inti dari disiplin ilmu ini sendiri dan merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh manajer keuangan dalam suatu perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, investasi jangka panjang apa yang diperlukan oleh perusahaan? Yang kedua, bagaimana mendanai investasi jangka panjang tersebut? Yang ketiga, bagaimana mengelola aktivitas keuangan harian? Investasi jangka panjang apa yang diperlukan oleh perusahaan? Pertanyaan ini merupakan kegiatan capital budgeting. Apa sih capital budgeting itu? Jadi, ini adalah kegiatan perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang oleh perusahaan. Intinya ya, biaya untuk investasi jangka panjang tersebut tidak boleh lebih besar dari cash flow yang akan dihasilkan dari investasi tersebut. Atau sederhananya, cash out harus lebih kecil dari cash in. Pada ilmu keuangan sendiri, cash in tidak bisa serta-merta kita hitung dengan menjumlahkan seluruh kas yang kita perkirakan akan diterima, tapi juga harus dihitung present value dari kas-kas yang akan diterima tersebut. Apa aja sih investasi jangka panjang itu? Ya jawabannya beragam dan tergantung pada sektor industri suatu perusahaan. Misalnya, untuk perusahaan retail seperti Alfamart, kegiatan investasinya dapat berupa memutuskan untuk membuka toko baru atau tidak, apakah itu akan menguntungkan atau tidak. Lain lagi kalau perusahaan manufaktur, mungkin saja investasinya berupa memperluas kapasitas produksi dengan pertimbangan biaya dan juga cash yang dapat di-generate dari perluasan tersebut. Jadi, setelah kegiatan capital budgeting menentukan bahwa suatu investasi layak, selanjutnya perusahaan mencari dana untuk membiayai investasi tersebut. Sumber dananya sendiri bisa didapatkan melalui utang ataupun ekuitas. Kegiatan ini merupakan kegiatan perusahaan dalam mengkalkulasikan capital structure yang optimal yang memberi dampak terbaik untuk perusahaan. Yang dimaksud dampak terbaik adalah bukan hanya saja menghemat cost of capital, tapi juga dampak-dampak lainnya seperti fungsi pengawasan, risiko, hingga kemungkinan campur tangan dari pihak penyedia dana tersebut. Kita lihat neraca ini. Misalnya perusahaan memutuskan untuk mendirikan pabrik baru guna memperluas kapasitas produksi dan juga memudahkan distribusi. Selanjutnya adalah mencari sumber pendanaan untuk membiayai pendirian pabrik ini. Dananya bisa dari penerbitan obligasi ataupun saham. Implikasi dari hal tersebut adalah mengubah struktur modal. Struktur modal sendiri adalah gabungan dari kewajiban jangka panjang plus ekuitas. Di sini perusahaan tidak bisa seenaknya menentukan sumber dana tersebut dari utang saja atau dari penerbitan saham saja. Tetapi, seperti yang telah saya singgung sebelumnya, perlu memperhatikan struktur modal yang optimal. Cukup banyak teori mengenai struktur modal, seperti teori M&M, trade-off, pecking order, dan beberapa teori capital structure lainnya. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana mengelola aktivitas keuangan harian agar operasional perusahaan tidak mengalami gangguan? Ini merupakan kegiatan working capital management. Working capital sendiri adalah selisih antara current asset dan current liabilities. Jadi sebenarnya inti kegiatan ini adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola kas, piutang, persediaan, dan aset-aset lancar lainnya agar mampu membayar kebutuhan jangka pendeknya, seperti utang usaha, utang gaji, utang bank, ataupun utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode berjalan. Ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola working capital sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup maupun reputasi perusahaan, serta tidak jarang menimbulkan hambatan berbiaya tinggi. Secara teknis sendiri, kegiatan ini mencakup penentuan jumlah optimal kas dan persediaan yang harus disediakan perusahaan, mengelola penjualan kredit, seperti apakah perlu atau tidak menjual secara kredit, dan juga tindakan preventif, seperti bagaimana kalau kas tidak cukup untuk membayar kewajiban yang harus segera dibayarkan, kemanakah atau bagaimanakah untuk mendapat pembiayaan short term. Ya, jadi inilah 3 pertanyaan penting yang merupakan kegiatan utama keuangan perusahaan: capital budgeting, capital structure, dan working capital management. Terima kasih telah menonton video ini. Jika dirasa bermanfaat, please like and subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya.